Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Sampai saat ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan saudara-saudaraku. Mudah-mudahan pada saat ini juga dalam keadaan sehat walafiat, selalu mudah dalam segala urusan, dan selalu menikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah saudara-saudaraku, pada kesempatan ini tepatnya pada hari Kamis Kliwon Jumat Legi, ya, dimana pada hari ini, ya, yaitu Kamis Kliwon malam Jumat Legi ini, bagi warga Jawa ataupun tradisi-tradisi Jawa, terutama bagi warga Islam, yaitu saatnya untuk mengirim doa kepada leluhur, ya. Karena apa? Hanya jalan satu-satunya inilah kita sebagai keluarga besar leluhur untuk bisa membalas budi kepada leluhur-leluhur kita, yang mana beliaunya sudah kembali sempurna, kembali ke asal usulnya, dan kita masih berada di dunia dengan jalan mengirim doa kepada leluhur. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana biasa pada tradisi Jawa, ya, tradisi Jawa atau tradisi leluhur-leluhur Jawa tempo dulu, mungkin pada sampai saat ini juga masih berlaku, ya, dimana pada hari Kamis Kliwon malam Jumat Legi, kalaupun di rumah itu lalu tersedia suguhan-suguhan ataupun sesajen, papakan bahasanya. Sesajen itu kan sajian buat leluhur-leluhur dulu. Bukan berarti leluhur itu minta makan atau minuman, bukan, tetapi kita sebagai keluarganya, mungkin anak, cucu, atau kerabat-kerabat, ya, yang masih ada di dunia ini, mengingatkan bagi kita, misalnya secangkir kopi pahit, segelas air bening, kemudian teh tawar, kemudian nasi. Nah, ini ditaruh di meja. Bukan berarti kita menyuguhi arwah leluhur biar makan, bukan itu. Semua itu ada maknanya sendiri, semua itu ada maksudnya sendiri. Kalaupun tidak tahu, ya ditaruh gitu aja untuk mengikuti jejak leluhur dulu. Biar apa? Biar menambah keakraban, biar menambah kesakralan. Karena apa? Tanpa leluhur dulu kita pun tidak bisa apa-apa gitu. Seperti air putih kan mesti ada maknanya, air bening maksud saya kan ada maknanya, kopi juga ada maknanya, teh tawar juga ada maknanya sendiri-sendiri, ya. Kemudian biasanya kalau di tempat pemakaman kan ramai sekali para peziarah itu untuk mengirim doa dengan membawa kembang, ya, dengan membawa bunga. Itu ada maknanya sendiri. Ya, kalaupun ya nggak tahu maknanya, ya pokoknya ditabur gitu aja, ya, untuk menambah kerukunan. Karena di situ membaur, ya, menjadi satu bagi seluruh warga yang kebetulan sedang ziarah ke makam. Biasanya nggak kenal juga bisa menjadi kenal, ya. Kalau kita ungkap maknanya, artinya daripada suguhan-suguhan tersebut, ya, sepengetahuan saya karena ini juga buat saya sendiri, biar saya juga tidak lupa. Misalnya menabur kembang itu artinya sungkeme ojo nganti ngambang. Artinya apa? Bekti kita kepada Tuhan, ya, kita tandakan di situ. Bakti kita, ya, bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita tandakan di situ. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kan sungkem itu sembah bekti kepada orang tua.
gitu. Nah, asal usul kita kan dari orang tua. Kalaupun nggak ada orang tua, kita juga nggak ada. Makanya orang tua kita anggap sebagai Tuhan. Itu nggak ada salahnya. Memang kenyataannya begitu. Kalau Tuhan sudah menjelma menjadi manusia, ya duduknya di kedua orang tua tersebut. Duduknya di kedua orang tua tersebut. Makanya di sini apa sih, membawa kembang itu, membawa bunga itu, ada maknanya semua itu. Ya seperti tadi, sungkemnya jangan sampai ngambang sungkem kita kepada orang tua ketika masih ada di dunia. Kemana-mana kita harus selalu pamit, minta doa restu kepada orang tua. Itu harus, karena tanpa beliau kita nggak ada di dunia. Itu loh, asal usul kita dari beliaunya. Karena itu tadi, Tuhan menjelma menjadi manusia. Kan Tuhan bisa menjadi apa saja, sekehendak Tuhan. Gitu. Kalau dalam ranah bahasa Jawa dikatakan bunga, ya kembang itu dikatakan bunga. Kalau kembang, saya ulang lagi, kalau kembang itu sungkemnya ojo nganti ngambang, jadi pas, harus pas ya. Kalau sungkem itu harus pas, bener-bener rela kita ikhlas kepada orang tua ya. Yang artinya bunga itu gembira. Kalau dalam bahasa Jawa itu bunga, tapi kalau dalam bahasa Indonesianya itu gembira. Bungkano atine wong tua, seneng no atine wong tua. Ketika masih ada di dunia, orang tua itu nggak minta apa-apa kepada anaknya, kepada keturunan itu nggak minta apa-apa. Bagaimana caranya untuk membanggakan orang tua, untuk membuat hati orang tua itu menjadi senang? Ya kita harus itu tadi, sungkemnya jangan sampai ngambang, harus tulus, ikhlas. Bukan karena pemberiannya, bukan karena uang, bukan karena benda apapun orang tua menjadi senang, bukan karena itu. Tunjukkan bakti kita sebagai anak kepada orang tua. Begitu. Jadi bunga no atine wong tua, katakan begitu. Nyeneng no atine wong tua, orang tua, gitu loh. Paham ya? Mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya katakan. Kemudian di situ ada kembang macam-macam ya, ada mungkin ada kembang kantil, kembang mawar, kembang kenongo, itu juga ada maknanya ya. Misalnya kayak kembang kantil itu biar kita ini melekat, dalam arti kantil itu kan melekat, hati kita kepada orang tua itu benar melekat. Dia kan sudah menyatu dengan gaib, arwahnya kan sudah menyatu dengan gaib gitu. Nah, kita sebagai yang masih ada di dunia, yang masih bersama hidup di dunia ini, ya jangan sampai lupa lah, biar kita ini lekat gitu loh. Rasa kita ini lekat kepada orang tua, mengingat masa-masa lalunya, bagaimana perjuangan orang tua, bagaimana dia mendidik anaknya, memfasilitasi anaknya. Ketika anaknya sakit, bagaimana usahanya kan gitu. Biar kita ini ingat terus, namanya melekat. Dalam bahasa Jawa kembang kantil. Ya, sungguhnya jangan sampai ngambang, harus benar-benar melekat gitu. Kemudian ada mungkin ada ini bunga mawar, ya kan itu sebagai bukti bahwa di dunia ini, kalau dalam bahasa Jawa maneka warna lan maneka rupa, maneka warna berwarna-warni, inilah isi dunia gitu. Ini isi dunia, maneka warna, bermacam-macam warna, aneka warna, aneka warna begitu. Kemudian kenongo, kalau dalam bahasa Jawa kenok ngono, kenong ini. Nah, itu tergantung pribadi manusianya sendiri, bisa begitu, bisa begini, itu tergantung manusia sendiri. Yang penting kita di jalan yang benar. Kalau bersama hidup itu pasti benar semua, nggak ada yang salah kan begitu. Kemudian kalau nggak sempat ke kuburan, misalnya jauh dari orang tua, kita di perantauan, kalau pulang misalnya harus menghabiskan biaya sekian, ya bagaimana kita cara bekti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang sudah nggak ada. Cara kita mengingat, cara kita melekatkan rasa kita kepada orang tua, biar orang tua juga ikut merasakan. Loh Pak, masa orang sudah mati bisa merasakan? Yang mati kan jasadnya, tapi rohnya kan masih ada.
Itulah roh itu sempurnanya bisa dikirimi itu. Kalau menurut agama Islam harus didoakan gitu loh, biar sempurna. Kalau menurut laku-laku yang lain ya terserah, semuanya kan sudah benar gitu. Di situ biasa diberi suguhan atau papakan, misalnya kayak air bening. Nah, kita harus bisa membeningkan pikiran, membeningkan hati, artinya di situ. Kemudian ada kopi, nah, ngopeni rasa. Kopi itu ngopeni rasa, kopi ini rasa kita, menghilangkan rasa-rasa yang tidak enak. Bukan menghilangkan, saya menenteramkan, melerai gitu loh, meneramkan hati-hati kita yang nggak pas atau nggak enak. Misalnya oh syirik musik ya terserah yang mengatakan begitu. Kita sebagai anak buktikan tanda bakti kita kepada orang tua. Tanpa orang tua kita nggak ada di dunia, kan begitu. Kemudian ada teh tawar. Nah, kalau sudah tawar kan nggak ada campuran, bener-bener asli rasanya teh. Ya itu kalau sudah dicampuri gula kan teh manis jadinya. Kalau belum dicampuri gula kan ya rasanya teh, ya itu tawar. Itu menetralkan, artinya kan begitu. Kemudian di situ juga ada nasi putih. Nah, putihkan rasa, putihkan pikiran, putihkan hati, jangan dihitamkan. Nah, kopi kan hitam ya, makanya itu diopeni yang hitam itu biar nggak hitam semua, makanya dikasih yang putih atau yang bening biar semua itu berguna dan bermakna. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan buat saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam budaya, salam persaudaraan, dan selamat buat saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.